Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku memasak, dia menghitung uang. Aku meminta, dia menolak. Kadang aku bertanya-tanya, apa aku ini benar-benar istrinya atau hanya seorang yang numpang di hidupnya? Mas, makanannya udah siap. Ayo kita makan dulu. Ya, ayo makan. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Apa? Aku lihat ada diskon di toko pakaian dekat pasar. Aku butuh baju baru, yang lama udah pada lusuh. Beli baju. Kamu tahu kan kita harus hemat. Aku lagi nabung buat masa depan kita. Baju lama masih bisa dipakai kan? Iya masih sih, cuma kadang aku pengen kelihatan lebih rapi aja. Apalagi kalau kita keluar bareng. Aku gak mau kelihatan terlalu sederhana. Prioritas, ingat itu. Kita nggak bisa boros cuma buat hal yang gak penting. Kalau kita mulai boros, gimana masa depan kita nanti? Gimana nasib kalau kita punya anak? Iya, aku ngerti kok, kamu bener. Aku ngerti maksudnya, tapi apa dia ngerti aku? Apa dia pernah mikir kalau aku juga punya keinginan kecil yang gak pernah aku minta sebelumnya? Kadang aku berpikir, apa aku salah memilih? Apa aku selalu berharap banyak dari seseorang yang gak pernah peduli sama kebahagiaan aku? Wah, halah, ada apa Meta? Malam-malam begini telepon tumben. Aku nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi, Tantri. Kamu kenapa? Nopal marahin kamu lagi? Bukan marah sih, cuman aku capek, Tri. Aku gak pernah dikasih apa-apa. Aku minta baju baru aja, dia bilang gak penting. Padahal aku cuma pengen kelihatan lebih baik buat dia juga. Ya ampun, Nopal itu kok gitu banget ya? Kamu itu istrinya, wajar kalau punya keinginan. Dia itu harusnya ngerti. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Kalau aku ngomong, dia pasti bilang aku boros. Dia selalu ngomong soal masa depan, tapi aku ngerasa aku nggak ada masa depannya. Hahaha, kamu tahu nggak kalau suami pelit gitu biasanya bakalan luluh kalau istrinya lagi hamil. Coba aja kamu pura-pura hamil. Hah, maksud kamu apa, Tri? Nih ya, aku kan kerja di klinik persalinan. Banyak yang sering curhat kalau pas ibu-ibu lagi mengandung gitu, suaminya jadi romantis dan sweet. Keinginannya banyak dipenuhi. Ya siapa tahu jadi perhatian. Terus mau ngasih apa yang kamu minta. Tapi ini gak serius kok, cuma bercanda. Ide itu mungkin gak terlalu buruk. Meta, aku cuma bercanda, jangan keterlaluan. Nanti malah jadi masalah. Iya, aku ngerti. Aku cuma, ya siapa tahu. Aku tahu ini gila, tapi kalau ini satu-satunya cara buat bikin dia lihat aku akan coba. Jadi, kamu serius mau jalanin rencana ini? Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Aku cuma pengen dia berubah, Tri. Pengen dilihat aku, bukan cuma istri yang diam aja. Kamu tahu kan ini gak bakal mudah. Kalau sampai ketahuan, Nopal bisa marah besar. Bahkan dia bisa ninggalin kamu. Kalau dia ninggalin aku cuma karena ini, mungkin dia memang gak pernah benar-benar peduli. Ini cuma vitamin biasa. Kalau dia tanya, bilang aja ini obat untuk ibu hamil. Tapi ingat Meta, ini cuma sementara, jangan kebablasan. Makasih, Tri. Aku janji gak bakal bikin masalah. Kamu itu sebenarnya gak butuh semua ini, Meta. Kamu cuma butuh ngomong dari hati ke hati sama Nopal. Tapi ya aku ngerti kenapa kamu nekat. Kalau aku ngomong, dia gak bakal dengerin. Ini cara terakhirku, Tri. Kadang aku merasa hidup ini seperti permainan. Kamu harus nekat untuk bisa bertahan. Tapi aku lupa, permainan yang penuh kebohongan bisa berakhir lebih buruk dari yang dibayangkan. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu ini satu-satunya cara supaya dia lihat aku, peduli sama aku. Aku cuma mau dia tahu rasanya diperhatikan. Kamu udah pulang? Tumben agak telat. Iya, tadi macet banget. Kamu kenapa? Kok kelihatan pucat? Aku gak tahu. Dari tadi rasanya mual terus. Perut aku juga aneh. Mual? Kamu makan apa tadi? Mas, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku kayaknya hamil. Hamil? Serius? Kamu yakin? Iya, aku udah ngerasain ini beberapa hari. Aku juga sering ngidam makanan aneh-aneh. Tapi kok tiba-tiba banget gitu? Kamu udah periksa ke dokter? Belum, tapi aku yakin ini hamil. Aku tahu kok rasanya beda. Kalau gitu kita harus jaga kesehatan kamu. Kamu mau makan apa sayang? Aku beliin. Aku pengen banget makan steak yang di restoran itu, yang pernah aku bilang. Ya udah, besok kita pergi ke sana ya. Untuk pertama kalinya dia peduli sama aku. Rasanya aneh, tapi aku gak bisa berhenti. Aku ingin terus merasakan ini, meskipun aku tahu kebohongan ini menghancurkan segalanya. Aku gak pernah bermimpi bisa makan di tempat seperti ini. Setelah 3 tahun menikah, akhirnya aku merasa dihargai. Tapi kenapa rasanya pahit? Kamu mau pesen apa? Pilih aja yang kamu suka.
Beneran, aku boleh pilih apa aja? Iya, kamu kan lagi hamil. Kamu butuh makanan yang enak supaya anak kita bisa sehat. Kalau gitu, aku mau stick yang ini. Hah, stick ini harganya 1 juta. Oke, kita pesan itu. Mas, pelayan. Iya pak, ada yang bisa dibantu? Saya pesan pakai stick yang ini ya, paling mahal. Sayang, aku tahu aku sering bikin kamu kecewa, tapi sekarang aku mau kamu bahagia. Aku janji bakal jadi suami yang lebih baik. Makasih mas, aku seneng banget kamu bilang gitu. Aku tahu ini gak benar, tapi untuk pertama kalinya aku merasa dicintai. Aku ingin terus merasakan ini, meskipun aku tahu cepat atau lambat semuanya akan runtuh. Oh iya, besok kan tanggal merah. Gimana kalau kita staycation di pantai yang kamu bilang itu? Katanya kamu mau banget ke sana. Mau mas, ayo kita berangkat. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya kami liburan. Aku gak pernah membayangkan Mas Nopal akan mengajakku ke tempat seindah ini. Tapi di balik kebahagiaan ini, rasa bersalahku semakin besar. Sayang, kamu seneng gak di sini? Seneng banget, aku gak nyangka kamu bakal ngajak aku ke pantai. Kamu hamil sayang, aku pengen kamu bahagia. Aku pengen kita punya kenangan indah sebelum anak kita lahir. Kamu baik banget mas, aku gak pernah sebersyukur ini punya kamu. Hahaha, aku yang harusnya bilang gitu. Kamu bakal jadi ibu yang hebat. Di saat seperti ini, aku berharap semuanya nyata. Aku berharap aku benar-benar hamil, supaya aku gak harus kehilangan momen ini. Tapi aku tahu kebenaran akan datang dan semuanya akan hancur. Di lingkungan ini, Bu Santi seperti pengawas tak resmi. Segala hal yang terjadi di sekitar pasti lewat mulutnya dulu. Aku tahu, cepat atau lambat, kebohonganku akan sampai ke telinganya. Bu Mira, kamu lihat nggak? Si Meta belakangan ini katanya dia hamil, tapi kok perutnya nggak kelihatan besar ya? Iya, aku juga heran. Biasanya kan kalau udah 5 bulan udah mulai kelihatan ya. Betul, aku juga lihat dia masih lincah banget jalan sana sini. Biasanya ibu hamil itu lebih hati-hati. Mungkin dia nggak mau banyak cerita, tapi aneh juga sih. Kita lihat aja nanti, kalau ada yang nggak beres pasti ketahuan. Mereka mulai curiga, aku harus hati-hati. Tapi semakin aku berbohong, semakin sulit rasanya menjaga semuanya tetap rapi. Aduh, temennya Mas Nopal, si Arman itu kan dokter. Aku takut kalau dia mulai tanya-tanya soal kehamilan ini, semuanya akan terbongkar. Selamat Paul, akhirnya kamu bakal jadi ayah. Gimana rasanya? Seneng banget man, aku gak nyangka aku bakal dapat kabar ini. Hahaha, wajar lah, kamu kan udah lama nikah. Sekarang waktunya ngurus anak. Meta gimana? Dia baik-baik aja kan? Baik kok, dia malah lebih ceria sekarang. Tapi kadang dia ngeluh mual-mual, katanya itu normal. Iya, wajar. Tapi jangan lupa, periksa rutin itu penting banget buat ibu hamil. Meta udah mulai kontrol ke dokter lain kan? Iya, udah kok. Dia bilang semuanya baik-baik aja. Oh, bagus. Dia periksa di mana? Siapa dokternya? Dokter-dokter di kota ini sering ngumpul. Kali aja aku kenal. Aku lupa nama dokternya. Meta yang lebih ngerti soal itu. Hahaha, ya udah, nanti kalau ada yang perlu kabarin aku aja. Aku bisa bantu. Jangan ragu ya. Arman terlalu pintar, dia pasti mulai curiga. Aku harus cari cara supaya dia nggak banyak tanya lagi. Sayang, lihat deh, lucu banget ya. Aku pengen beli ini buat anak kita. Iya lucu, tapi mungkin kita bisa cari yang lebih murah dulu mas. Kita kan masih punya waktu. Gak apa-apa, ini kan buat anak kita. Aku pengen ngasih yang terbaik. Dia berubah, dia jadi lebih peduli, lebih perhatian. Tapi justru ini yang bikin aku semakin takut. Kebohongan ini semakin besar dan aku gak tahu gimana cara menghentikannya. Aku pikir kita bakal butuh ini juga. Lebih baik kita siapin dari sekarang sayang. Mungkin nanti aja mas, kita kan belum tahu jelas jenis kelaminnya. Takut gak kepake. Hahaha, iya sih, bener juga. Tapi aku tetap mau beli ini. Kayaknya bisa cewek cowok. Nanti kalau udah lahir kita nggak perlu buru-buru. Bu Santi gak pernah datang tanpa alasan. Aku tahu dia di sini untuk menggali sesuatu. Aku harus hati-hati. Meta, aku dengar kabar kamu hamil. Selamat ya, pasti seneng banget. Makasih bu, iya seneng banget. Udah berapa bulan sekarang? Kok kamu masih kelihatan langsing ya? Biasanya ibu hamil udah mulai kelihatan perutnya. Iya nih, perutnya langsing banget, kayak nggak ada kandungan gitu loh.
Oh, mungkin karena aku sering jalan kaki, Bu. Kata dokter itu bagus buat kesehatan. Oh gitu ya, yang penting sehat-sehat ya. Nanti kalau udah lahiran aku pengen lihat bayinya. Kebohonganku mulai retak. Aku gak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku tahu ini akhirnya akan terjadi. Kebohonganku gak bisa aku sembunyikan lebih lama. Tapi aku gak siap. Aku gak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Bagaimana aku bisa menghadapi semuanya. Sayang, tenang aja ya. Ini cuman pemeriksaan rutin kok. Aku cuma pengen pastiin semuanya baik-baik aja. Kita juga bisa lihat bayi kita di layar nanti. Seru kan? Mas Nopal, aku kayaknya lagi gak enak badan deh. Mungkin periksanya nanti aja ya. Kita bisa tunda sampai aku merasa lebih baik. Justru itu alasan kita periksa sayang. Aku gak mau ambil resiko apapun buat kamu dan bayi kita. Aku cuma pengen semuanya sehat. Kamu gak perlu takut. Meta, Nopal, silahkan masuk. Aku udah siapin untuk periksa kalian. Meta, kita mulai ya. Ini pemeriksaan biasa, gak sakit sama sekali. Kamu tenang aja. Iya dok, terima kasih. Nopal, Meta, aku harus bicara serius soal pemeriksaan ini. Ada apa man? Semuanya baik-baik aja kan? Kok kamu kelihatan serius begitu? Aku nggak lihat tanda-tanda kehamilan di sini. Meta, kamu nggak sedang hamil. Apa maksudnya ini Meta? Kamu bohong sama aku selama ini. Mas Nopal, aku gak tahu gimana caranya ngomong ini. Aku cuma pengen kamu perhatian sama aku. Aku ngerasa kamu mulai jauh belakangan ini. Capek. Jadi kamu pikir bohong itu solusi? Kamu tahu betapa aku pengen jadi ayah dan kamu tega pakai itu buat main-main sama perasaan aku. Aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati, Mas. Aku cuma pengen kita lebih dekat lagi. Aku takut kehilangan kamu. Kehilangan aku dengan cara kayak gini? Kamu gak cuma bikin aku kecewa Meta, kamu udah hancurin kepercayaan aku. Semuanya hancur. Aku tahu ini salah aku, tapi aku gak pernah membayangkan rasanya akan seburuk ini. Aku cuma pengen dia kembali. Man, aku gak ngerti kenapa dia harus bohong. Apa aku selama ini buruk untuk dia? Nopal, aku tahu ini berat buat kamu, tapi mungkin Meta punya alasan. Mungkin dia cuma pengen ngerasa diperhatikan lebih dari biasanya. Tapi bohong man, dia bikin aku percaya sesuatu yang gak ada. Dia tahu betapa aku pengen banget jadi ayah, tapi dia manfaatin itu buat bohongin aku. Kamu tahu gimana rasanya man? Kamu boleh marah dan itu wajar, tapi coba pikirin kenapa dia sampai merasa harus bohong. Apa mungkin ada sesuatu yang dia gak bisa ngomongin langsung ke kamu? Aku gak tahu man, mungkin aku terlalu sibuk sama kerjaan. Tapi itu bukan alasan buat bohong sebesar ini. Betul, bohong itu salah. Tapi aku cuma mau tanya Nopal, kalau dia salah, apa kamu siap kehilangan dia? Entahlah Arman, aku merasa benci bertemu dengannya untuk beberapa hari ini. Aku izin nginep di rumah kamu dulu ya, sampai aku mikirin gimana ke depannya. Dia bohong, tapi aku juga gak bisa berhenti mikirin dia. Aku gak tahu harus ngapain, semua ini terlalu berat buat aku. Rumah ini terasa kosong tanpa dia. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku gak tahu apa aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mas Nopal, aku cuma pengen kita bahagia. Aku cuma pengen kamu lihat aku, dengar aku. Aku gak tahu cara lain buat bikin kamu tetap ada di sini sama aku. Kadang cinta saja gak cukup. Kejujuran itu penting, bahkan kalau itu menyakitkan. Aku belajar itu sekarang, tapi mungkin sudah terlambat buat aku dan Mas Nopal.